Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kiralaba yaralaba sakaya ralaba. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Engkau tahu cara menyelesaikan Tuhan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau tahu cara menyelesaikan masalah kami. Sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya kepadamu Tuhan. Amin. Hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan dengan iman. Kau lebih, amin, yang terbaik bagi. Kau lebih tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu bagaimana cara menyelesaikan. Engkau tahu bagaimana cara menangani masalah kami. Engkau tahu Tuhan, karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menjadikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pewahyuan bagi kami. Karena pewahyuan itu yang sanggup mengubah hidup kami. Jadikan setiap firman Tuhan rema dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam, silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Haleluya. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan minggu ini kita lanjutkan dari pembacaan kita minggu yang lalu.
Ya, minggu lalu tema kita bangkit dari keletihan. Amin. Haleluya. Ceritakan seorang nabi besar, Elia, ya, nabi yang luar biasa, sampai dia ingin mati, saudara, ya, karena dia mengalami hal, dia takut dan dia lari sampai ingin mati, saudara, ya. Ini peringatan bagi kita semua bahwa setiap orang, dan kadang kita menghadapi satu keletihan di dalam rohani kita, ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana hal yang pertama yang dia dengar dari perkataan Isabel itu, dia mulai bayangkan di depan mata mereka, ya. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Minggu lalu saya merasa gatal di leher saya. Saya pikir, kan orang bilang tanda-tanda corona itu gatal. Saya bilang dalam nama Yesus saya tidak mau ini. Akhirnya sembuh sedikit dan tidak ada apa-apa. Kadang-kadang kalau kita mulai batuk, kita mulai pikirkan, wah ini begini, ini begini. Kita mulai gambarkan, kita mulai bayangkan, kita visualisasi, kita entertain dalam pandangan kita, dan itu bisa terjadi. Ya, amin. Haleluya. Kalau kita pikiran, oh nanti ini begini, oh nanti ini terjadi yang buruk, nanti akan terjadi, saudara. Karena semua itu dari bagaimana apa yang kita dengar, jangan itu ada di mata kita, ya. Kalau yang baik itu saudara boleh melihat di dalam mata, pandangan rohanimu, pandangan matamu. Tetapi yang tidak baik, jangan saudara entertain, wah kalau begini, oh kalau begini, ya. Oh kalau begini yang terjadi, oh ini kan tanda-tanda atau ini gejala-gejala. Kita mulai pikir, kita dengar, oh gejalanya begini. Kita telinga leher mulai sakit, kita mulai pikir, wah ini Omikron, saudara. Padahal tidak. Biasa kan dulu leher gatal, saudara. Ya, amin. Sebelum ada corona juga leher sering gatal. Tetapi karena berita itu membuat orang entertain dalam pandangan dia, dan itu bisa terjadi, ya. Makanya saudara, apa yang engkau dengar, apa yang tidak berkenan, apa yang buruk, delete sekarang, langsung dihapus. Amin. Biar apa yang kau lihat itu, apa yang kau pandang itu yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu hal yang sederhana saja. Ternyata setelah itu 2 hari, ya, 2 hari langsung hilang. Karena wah, saya mulai pikir kalau leher gatal nanti begini. Satu ibu dia pergi lihat temannya sakit kanker payudara. Kenapa bu? Oh sakit kanker payudara. Oh tandanya gimana? Rasanya nyut-nyut. Kalau dia pulang dia mulai rasa nyut-nyut, dia mulai pikir kanker. Nah itu terjadi, saudara. Makanya kita harus apapun dalam pandangan depan kita, pandangan yang baik. Amin. Sebelum Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan mengajar kita cara memandang. Abraham waktu dia lagi hopeless karena dia pikir tidak mungkin lagi istrinya melahirkan, tidak mungkin istrinya hamil, Tuhan bawa dia keluar rumah. Tuhan lihat, Tuhan tunjukkan, Abraham lihat di atas, lihat bintang-bintang. Waktu Abraham lihat bintang-bintang, Abraham mulai bayangkan, oh begitu ya, oh banyaknya bintang, oh nanti anakku seperti itu. Dan itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau suami mau pergi jangan pikir, wah nanti dia selingkuh, wah nanti dia selingkuh. Nanti dia akan selingkuh, saudara. Percayalah, apapun yang engkau entertain dalam pandanganmu, itu akan terjadi. Elia, dia mulai memikirkan, wah nanti saya dibunuh seperti nabi-nabi yang saya bunuh, wah saya dibunuh. Dia lari ketakutan, ya. Kenapa Alkitab katakan dia melihat hal itu? Dia dengar dan dia melihat. Artinya bukan melihat secara jasmani, kita belajar melihat dalam pandangan visualisasi. Visi itu sesuatu yang ingin kita capai, yang belum kita capai hari ini, tapi itu sudah ada dalam gambaran kita. Itulah visi. Amin. Amin. Yusuf, saudara tahu, dari kecil ayahnya memberikan jubah kepada dia. Jubah itu pakaian kebesaran. Waktu Yusuf memakai pakaian itu, dia mulai bayangkan dia bangsawan, dia pemimpin, dan akhirnya Yusuf menjadi pemimpin. Itulah yang namanya visi. Amin.
Itu yang namanya mimpi. Setiap anak Tuhan, bermimpilah sesuatu yang baik, bermimpilah sesuatu yang ajaib, dan itu engkau akan nikmati. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, biar di tahun ini orang mau bilang ramalan, oh tahun ini akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Percayalah ya, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Tetap pegang terjadi. Mau mati, mau hidup, bukan hanya karena penyakit, saudara. Orang duduk-duduk bisa mati. Jangan anggap orang mati harus lewat penyakit, saudara. Bisa lewat apa saja. Tetapi mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, saudara, Elia ini merasa terlalu berat. Dia katakan terlalu berat. Ya. Dia mau supaya, ya, kadang-kadang proses yang kita alami, saudara, Tuhan tahu ujungnya apa yang Tuhan akan lakukan. Belajar nikmati apapun yang Tuhan izinkan engkau alami. Tetap bersyukur dan tetap bergembira. Jangan ngomel, jangan oh Tuhan terlalu berat. Percayalah, apapun yang engkau alami ini, Tuhan lagi menyediakan hal-hal yang besar di depan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak menguji tanpa punya tujuan. Haleluya. Makanya saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan. Kalau engkau hadapi hal-hal yang berat, jangan minta diskon dengan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan ekstra. Mungkin engkau lebih banyak doa puasa, mungkin selama ini engkau kurang doa. Tuhan mau supaya engkau lebih doa, lebih berpuasa, lebih baca firman, lebih dengar firman Tuhan, lebih banyak di hadirat Tuhan. Itu yang namanya kekuatan. Ya, amin. Makin berat tekanan ini, makin engkau untuk dipus untuk makin makan lebih kuat, ekstra. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, ya, Tuhan memberikan Elia roti bakar dan air di apa? Di kendi, saudara. Tuhan mau ingatkan kepada Elia, apa yang pernah aku lakukan dulu kepada engkau. Jadi kalau hari ini kita hadapi masalah, ingatlah beberapa tahun lalu kita menghadapi. Waktu kita miskin aja Tuhan tolong, apalagi kita sekarang sudah diberkati. Amin. Amin. Dulu pegang uang 1.000, kita tetap bersyukur, Tuhan tolong. Sekarang pegang 1 juta, takut, khawatir. Ingat apa yang pernah Tuhan lakukan. Tidak semua masa lalu itu harus engkau lupakan. Ada masa lalu yang keram, masa lalu yang tidak baik, putuskan. Amin. Tetapi ada masa lalu kita, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana kita hampir mati, Tuhan tolong kita, bagaimana kita hampir saudara mengalami hal-hal yang terburuk pernah kita alami 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ingat akan apa yang Tuhan pernah buat atas hidupmu. Tuhan mau katakan kepada Elia, Elia, engkau pernah minta roti dan kendi dan air dalam kendi, dan aku beri itu. Dan mujizat Tuhan terjadi atas janda di Sarfat. Aku Tuhan tetap sama Elia. Aku tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya Tuhan itu, kalau engkau sukses hari ini, ingatlah ada orang-orang yang pernah menabur untuk hidupmu. Amin. Jangan lupa, mungkin itu orang tuamu pernah, walaupun mungkin dia jahat, tapi minimal ada hal-hal yang dia buat atas hidupmu, dan hari ini engkau nikmati. Amin. Haleluya. Karena berkat itu ada berkat generasi, ya. Kutuk-kutuk generasi, tapi ada berkat-berkat generasi. Kalau orang tua kita cinta Tuhan, ya, minimal dia buat baik, minimal dia menaburkan kebaikan, pastilah anak cucu orang benar tidak akan ditinggalkan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Hargai orang tuamu, ya.
Kalau engkau sukses hari ini, ingatlah ada orang-orang yang pernah menabur kebaikan bagimu. Pohon mangga dia tidak tanam hari ini, dia nuai mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Amin. Jadi apapun yang kau nikmati hari ini, ada orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupmu. Jangan sombong, jangan mengerasa. Percayalah bahwa apapun yang kita alami, orang-orang yang pernah lakukan, hargai dan belajar. Itulah Tuhan mau katakan pada Elia dalam dia menghadapi. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Judulnya, apa yang kau kerja di sini, Elia? Mari kita lihat. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalamlah ia di situ. Maka firman Tuhan datang kepada Elia, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahku dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, keluar dari berdiri di atas gunung dan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau bawa pembelajaran kepada Elia bagaimana cara kerja Tuhan. Maka Tuhan lalu, ya, angin besar kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah atau angin sejuk. Ya, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubah, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? 2 kali Tuhan bertanya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat 17, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin, haleluya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Elia mengalami kekecewaan dengan Tuhan, karena bagi dia Tuhan kerja terlalu lambat, ya.
Sehingga saudara tidak ada terjadi perubahan yang luar biasa, ya. Sehingga dia mulai marah dengan Tuhan. Rupanya hati dia sudah kecewa, saudara. Apapun saudara, kalau sudah ada di dalam hati kita kekecewaan dan ketidakpuasan, pasti apapun yang Tuhan bicarakan tidak nyambung, ya. Apapun saudara, contohnya seseorang, kalau hatimu sudah curiga dengan orang itu, hatimu sudah tidak enak, walaupun orang itu mau buat baik, mau ngomong apapun, akan ada satu protes dalam hatimu. Karena saudara, engkau sudah, hatimu sudah tidak lagi apa saudara, tidak plong lagi saudara. Nah saudara lihat, Elia ini rupanya dia sudah mulai kecewa dengan Tuhan, ya. Dia sudah mulai marah dengan Tuhan. Dia merasa dia sudah buat mujizat yang besar, dia sudah lakukan hal yang besar, sehingga akhirnya ada kecenderungan dia untuk mendikte Tuhan, ya. Saudara lihat, ini bahaya bagi setiap anak-anak Tuhan, ya. Ini bahaya bagi kita semua. Kalau kita sudah terlalu merasa berjasa ke depan Tuhan, kita akan selalu arahnya mau mendikte Tuhan. Sampai cara kerja Tuhan pun kadang-kadang kita mau, saudara, kita mau arahkan atau mau membawa Tuhan untuk mengikuti cara kita, ya. Ingat saudara, Tuhan punya cara untuk menolong, amin. Tadi kita nyanyikan, ya. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kita, saudara. Nah, hati kita, saudara, coba contoh, saudara sudah tidak suka dengan WL-nya. Apapun yang dia nyanyikan bagus, mau urapan bagus pun, pasti saudara, itu nggak baik, itu nggak enak, itu begini, itu begini, itu begini. Selalulah itu manusia, ya. Nah, saudara, kita lihat Elia mulai merasa tidak puas dengan Tuhan, sehingga Tuhan bilang, oke, engkau tidak puas dengan cara kerjaku, mari aku bawa engkau keluar. Tuhan menuntun Elia itu bawa dia keluar. Tiba-tiba waktu Elia keluar, tiba-tiba Alkitab katakan apa? Angin besar datang membelah gunung, ya. Angin kencang dan bukit-bukit terbelah. Elia rasa ternyata Tuhan tidak ada di situ, ya. Dan tiba-tiba setelah angin, saudara, ada gempa yang besar. Elia pikir Tuhan ada di situ. Setelah dia periksa, ternyata Tuhan tidak ada di situ, ya. Setelah itu, saudara, datang api yang menyambar besar. Elia lihat tidak ada Tuhan di situ. Setelah itu angin sepoi. Bagi Elia tidak mungkin Tuhan ada di situ, tapi justru Tuhan ada di situ. Akhirnya Tuhan mau katakan kepada Elia, Elia, engkau jangan ngajar cara aku melakukan. Aku bisa habiskan Isabel, aku bisa membalikkan keadaan, aku bisa lakukan. Tapi aku, ya saudara, aku lakukan dengan caraku, ya. Aku lakukan itu sebabnya, saudara, Tuhan kejar terus Elia. Tuhan ingin supaya apa yang ada di dalam hati Elia itu keluar semua. Tuhan itu hebat, saudara, karena dia punya tujuan. Ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan lewat Elia. Itu sebabnya, saudara, walaupun Elia, saudara, ya, jadi kita nggak bisa prediksi. Misalnya Tuhan mau tolong saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang percaya katakan amin, ya. Harus ada dalam hati, Tuhan mau lakukan apa saja bisa. Tetapi please, belajar untuk belajar cara kerja Tuhan. Tidak bisa kita pahami, tidak bisa. Kalau Tuhan mau berkati engkau, Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau melakukan perkara yang besar, maka Tuhan bisa kerjakan dengan cara Tuhan.
Ya, Elia merasa dia sudah berjasa, merasa dia sudah buat mujizat. Nabi-nabi 450 kalah dengan dia. Mulai ada rasa kesombongan, mulai ada rasa ketidakpuasan dia dengan Tuhan. Ya, memuat sehingga apapun yang Tuhan bicarakan, dia tidak nangkap, saudara. Ya, dia tidak puas, dia tidak nangkap karena hatinya, saudara. Makanya, saudara, Tuhan mulai bereskan hati daripada Elia. Tuhan mulai berurusan dengan hati daripada Elia. Karena apa, saudara? Hati kita itu pancaran dari kehidupan. Elia dikatakan, Alkitab dikatakan di sini, Elia disebut orang benar. Kenapa? Karena, saudara, dia melakukan hal yang besar, tetapi dia juga hati dia dibereskan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, ada seperti Isabel yang menekan, saudara. Ada seperti masalah, ada seperti kesulitan, ya, yang datang kepada saudara. Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mau menguji hati kita untuk membuat kita, haleluya, next level, untuk membawa kita kepada hal-hal yang besar. Karena ada tugas Elia selanjutnya, ada hal besar. Itu sebabnya Alkitab katakan, mari kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 16, mari kita lihat, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17, mari, ya. 1 Petrus 5 ayat 16, ya. 1 Petrus 2 Petrus ya. Ya, 1 Petrus ya. Oke, 2 Petrus 5 ayat 16. Satu Petrus ada kan? Oh, Yakobus, maaf. Yakobus pasal 5. Sorry. Minta maaf, ya. Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Mari. Yakobus, maaf, ya, Yakobus. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, amin. Saudara, Tuhan mau bereskan hati daripada Elia, mau disebutkan dia sebagai orang benar, ya. Bila didoakan dengan yakin, maka sangat besar apa? Kuasanya, amin. Ya, bukan isi doanya, tetapi siapa yang berdoa. Kalau itu orang yang benar, siapa orang benar? Ya, orang yang sudah melewati satu proses, orang yang sudah melewati satu pembentukan. Kita disebut orang benar. Alkitab katakan doa orang benar maka sangat besar. Bukan soal isi doanya, tetapi siapa yang berdoa. Terus ayat yang ke-17, mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa, ya, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun dan bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia disebut orang benar, ya. Karena apa, saudara? Orang benar itu orang yang sudah mengalami satu proses. Amin. Haleluya. Sehingga saudara dinyatakan benar oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang orang senang hidup di dalam kenyamanan, tetapi orang benar kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan.
Ya, untuk apa? Supaya seluruh kehidupan kita mengalami penyucian, saudara. Supaya hidup kita dibentuk oleh Tuhan, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan, hidup kita itu diproses oleh Tuhan, supaya kita disebut orang benar. Amin. Haleluya. Nah, Alkitab mencatat siapa orang benar. Mazmur 92, mari kita lihat ayat 12. Mazmur 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Mazmur 91 ya, sorry. Mazmur 91, bukan 92 ya. 91. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur 92 tadi ayat yang ke-13 mulai ya. Ayat yang ke-13 ya. Mazmur 92 ayat 13. Mari kita lihat sama-sama ya. Mazmur 90. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Jadi Alkitab mengartikan, Alkitab menyatakan bahwa orang benar itu seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 13 ayat berikut, ayat 14. Mari ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran kita. Kita pernah belajar bahwa setiap kita itu ditanam oleh Tuhan. Ya, terus ayat yang ke-15. Masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Terus ayat yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu apa? Benar. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami proses Tuhan ya, untuk supaya ada kesaksian hidup kita. Amin. Supaya kita katakan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa ya. Bagaimana engkau mengalami pengalaman dengan Tuhan? Alkitab katakan orang benar itu seperti pohon kurma. Saudara, buah kurma itu sangat manis. Dan buah kurma itu hanya tumbuh di Timur Tengah. Tapi akhir-akhir ini Taiwan sementara membudidayakan kurma. Karena buah kurma itu buah yang sangat berenergi, saudara. Kalau orang-orang bawa bekal itu biasanya di Israel itu mereka cukup bawa kurma. Kurma itu buah yang manis dan membangkitkan tenaga, saudara. Ya, dan kurma itu sangat manis. Tetapi kurma ini dia ditanam di daerah-daerah yang tidak bersahabat. Dia ditanam di daerah-daerah yang sulit. Ya, itu sebabnya saudara, kalau kita lihat bahwa kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang tidak nyaman, ya, yang tidak mengenakan, saudara. Ya, nah, saudara, kita lihat Alkitab katakan, saudara, bahwa orang benar itu bukan seperti pohon apapun. Dia gambarkan seperti pohon kurma. Artinya di tengah kesulitan, di tengah apapun persoalan, dia tetap berbuah. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan, dia tidak dipengaruhi oleh situasi, tapi dia, saudara, selalu menghasilkan yang baik. Yang percaya katakan amin. Cara menanam pohon kurma itu juga beda. Ya, setiap tanaman, saudara, kalau ditanam, ditaruh bijinya dan ditutup tanah. Tetapi pohon kurma ini beda. Bijinya ditanam, di atas bijinya ditaruh batu besar. Ya, jadi ditaruh batu besar, setelah itu ditutup dengan tanah. Otomatis, saudara, kalau biji ada di dalam tanah, maka dia akan apa? Dia akan pecah. Dan begitu dia pecah, buah kurma ini dia tidak bertumbuh ke atas, dia akan bertumbuh ke dalam. Dia akan bertumbuh ke dalam, ya, sampai ujungnya
berjumpa dengan sumber air di bawah. Jadi saudara, kalau di mana pohon kurma ada, orang Israel akan katakan pasti di bawah itu ada mata air. Walaupun kelihatannya sulit, walaupun dia ada di padang gurun. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan lihat di tengah-tengah gurun yang kering, di tengah-tengah padang pasir yang kering, ada tumbuh kurma-kurma yang sangat bagus, hijau. Ya, begitu indah sekali saudara. Rupanya saudara, ya, dia dimulai, orang selalu ingin cepat saudara. Begitu ditanam dia ingin dia melejit naik. Begitu dia tanam dia ingin dia tampil. Dia ingin orang katakan dia hebat. Tetapi beda dengan pohon kurma. Pohon kurma itu dia akan masuk ke dalaman. Dia akan masuk ke dalaman saudara. Apa saudara yang kita tarik daripada kurma ini? Itulah orang benar. Keintiman dengan Tuhan, mengenal akan Tuhan. Ya, dia masuk di dalam kecil, dan pada waktunya Tuhan akan promosikan saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kadang-kadang saudara kita ingin tampil, kita ingin supaya orang bilang kita hebat, ya, dengan Elia dengan cara seperti itu, dia pikir, oh orang tepuk tangan bagi dia, orang bilang dia hebat. Ternyata saudara, apa yang dia alami justru beda. Justru dia dikejar-kejar oleh Isabel. Tuhan mau katakan Elia, aku ingin jadikan engkau orang benar. Amin. Jadi saudara, itu sebabnya walaupun pohon kurma itu menghadapi teriknya matahari panas. Kalau di padang gurun itu panas bisa sampai 50 derajat. Dingin-dingin sekali. Tapi dia tidak terpengaruh. Angin kencang datang paling dia miring, tapi dia tidak tercabut. Amin. Orang mau hantam saudara, orang mau jatuhkan saudara, orang mau rencankan jahat kepada saudara, palingan hanya miring saja, tapi tidak tercabut. Sebentar tegak kembali. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itulah orang benar. Ya, kekuatan di dalam diri dia, kekuatan di akar dia. Ya. Jangan bangun hidupmu dalam pelayanan supaya orang bilang engkau hebat. Wah, oh saya harus tampil. Saya sudah lama berjemaat, saya sudah lama ikut Tuhan. Kok singer-singer terus saja, nggak pernah kasih WL misalnya. Mungkin pelayananmu hanya sampai singer aja. Gak usah kecil, gak usah lihat besar kecilnya. Tuhan tidak pernah menilai pekerjaan itu besar, tapi kesetiaan kita dalam melaksanakan panggilan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya saudara, izinkan engkau masuk dalam kedalaman, sehingga nanti orang mau jatuhkan saudara pun saudara tidak mudah tercabut. Ya, engkau kenal Tuhanmu, engkau tahu Tuhanmu. Tuhan bawa Elia supaya dia masuk dalam pengalaman itu, supaya Elia dibentuk oleh Tuhan, karena Tuhan akan bawa dia kepada hal yang lebih besar, yang lebih ajaib, yang lebih luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk proses pematian daging. Itu untuk apa saudara? Mencabut segala hal-hal yang ada di dalam hidupmu. Apa yang engkau bergantung yang bukan dari Tuhan, Tuhan hancurkan. Ya, karena Tuhan itu cemburu. Dia mau kita semua hanya berharap kepada Dia. Amin. Tidak berharap kepada manusia. Walaupun mungkin ada ommu, ada opumu, ada inimu, tetapi saudara, mereka hanya alat Tuhan yang Tuhan bisa pakai siapa saja kalau Tuhan mau melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Amin. Haleluya.
Responi setiap apapun, karena orang benar itu dilihat dari cara engkau meresponi. Amin. Masalah boleh datang, saudara tidak bisa marah orang ngomong saudara. Saudara nggak bisa pergi tutup mulut orang semua, nggak bisa. Orang punya hak bicara. Amin. Saudara nggak punya plester untuk tutup mulut semua. Tapi bagi saudara, saudara bisa meresponi apapun. Segala apapun yang kau alami, responilah sebagai orang benar. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita nggak bisa protes orang, protes saudara. Kalau orang bilang, suaramu kiri. Kalau engkau cukup rendah hati, memang suara kiri. Jadi jangan bilang, wih saya suaranya bagus. Sudahlah, akui apa kelemahan saudara. Itulah orang rendah hati. Orang rendah hati itu orang yang tahu kelemahan dia. Jadi kalau saudara, misalnya saudara nyanyi dan orang bilang, bu, suaranya agak kiri sedikit, jangan bilang, lu mau berantem dengan saya. Jangan saudara, bersyukur. Oh iya, saya sadar, memang suara saya agak kiri-kiri sedikit, saya mau belajar. Jadi orang rendah hati itu orang yang mengerti kekurangan dia. Amin. Haleluya. Tuhan mau bawa kita, ya, sebagai pohon kurma. Tuhan gambarkan itu. Bagaimana tidak pernah saudara buah kurma itu dihasilkan asam karena keadaannya sulit, karena keadaannya nggak bagus, maka buahnya asam. Tidak. Mau di baik, mau di keadaan yang sulit sekalipun, dia ditanam dalam situasi yang sulit, situasi yang berat sekalipun, tapi dia selalu hasilkan buah yang manis. Amin. Dia selalu menghasilkan buah yang manis, yang enak. Tidak, karena keadaan, karena angin terlalu kencang, maka maaf, kali ini buahku agak asam sedikit. Tidak, saudara. Itu sebabnya Alkitab katakan, orang benar itu, kalau dia sudah bertunas, itu disebut orang benar. Kalau dia sudah keluar dari bawah, kalau dia sudah keluar dari tanah, dia sudah muncul di permukaan, itulah dia orang benar, Alkitab katakan. Kenapa? Karena dia akarnya sudah masuk dalam kedalaman. Mau diperhatikan orang atau tidak, mau diprotes orang atau tidak, dia tetap berdiri kuat. Dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah hancur dalam situasi apa saja. Amin. Tuhan mau bawa setiap anak-anak Tuhan karena orang benar, maka Alkitab katakan doanya didengar Tuhan. Amin. Telinga mata Tuhan mendengar seruan orang benar. Kalau selama ini doa-doa kita banyak yang belum Tuhan jawab, mungkin kita belum menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita masih banyak komplain dengan Tuhan. Mungkin kita masih banyak protes dengan Tuhan. Mungkin kita masih banyak ada hal-hal yang Tuhan mau supaya, dan kita saudara, Tuhan mau untuk kita bereskan dalam hidupnya. Mungkin Tuhan mau supaya kita, saudara, kita lihat di dalam ayat 6 tadi, yang dalam saudara, satu Raja-Raja 19 tadi, ada bara api yang Tuhan bawa kepada Elia. Memang tidak ditulis, tapi saudara, di situ ada roti yang baru dibakar. Roti yang dibakar itu, saudara, sebetulnya kalau dalam terjemahan bahasa aslinya atau bahasa sehari-hari itu ada api di situ, ada bara di situ, ya, yang Tuhan bawa, ya. Bara itu juga berbicara mengenai penyucian, kemurnian. Jadi Tuhan melakukan itu. Tuhan memurnikan juga Elia, supaya Elia tidak merasa bahwa dia sudah melakukan ini dan itu. Dia sudah saudara, dia sudah mau ngatur Tuhan. Tapi bara itu juga berbicara mengenai penyucian, seperti api
api, bara api yang Tuhan bawa taruh di mulut daripada siapa? Yesaya. Yesaya pasal 6. Saudara, kalau saudara lihat, Tuhan membawa bara untuk menguduskan mulut daripada Yesaya. Bara itu juga yang Tuhan bawa kepada Elia. Supaya apa, saudara? Tuhan memurnikan hati Elia, ya. Karena saudara, kecenderungan Elia, dia mulai ngatur Tuhan, dia mulai marah Tuhan dan sebagainya. Elia lari ke pohon apa Alkitab katakan? Pohon aras. Pohon aras itu pohon yang sejenis belukar. Memang akar pohon aras itu bisa dimakan, ya, dan rasanya manis. Waktu Elia lari daripada Isabel, Elia lari ke pohon aras dan dia tidur di situ. Tapi Tuhan bilang, bangun. Ini hanya sementara. Bangun. Engkau harus keluar. Saudara, Tuhan mau beri dia. Engkau harus makan. Engkau harus minum. Dan engkau harus makan. 2 kali Tuhan bilang, makan dan minum. Elia lari ke pohon aras. Kadang-kadang saudara, waktu kita mengalami keletihan, ada tawaran-tawaran dunia. Jangan lari kepada manusia dunia. Jangan lari kepada orang-orang yang bukan dalam Tuhan. Mungkin kelihatannya terjawab, tapi itu akan menghancurkan engkau. Lari kepada Tuhan. Waktu kita mengalami seperti itu, Tuhan bilang kepada Elia, bangun. Bangun. Karena kelihatannya terpelihara, kelihatannya engkau di bawah pohon aras terpelihara, tetapi itu bukan akhirnya. Saudara, kita tahu bahwa dalam cerita ini ada banyak pesan Tuhan bagi kita. Dan waktu kita mengalami kepenatan, waktu kita mengalami hal-hal yang sukar sulit, satu hal, jangan lari kepada orang-orang dunia. Jangan lari minta masukan kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Cari kepada Tuhan. Amin. Datang kepada hadirat Tuhan. Cari penyelesaian dalam Tuhan. Engkau cari di luar Tuhan. Engkau cari di temanmu. Mungkin temanmu itu dia baik kepadamu. Kalau dia bukan seiman dengan engkau, dia punya pandangan pasti berbeda. Amin. Haleluya. Ada banyak pohon-pohon aras yang menantikan engkau. Tapi saudara, Tuhan bilang, bangkit Elia, makan, makan ekstra, ya, banyak di hadirat Tuhan. Cari aku, cari kehendakmu, masuk dalam kedalamanku, masuk dalam keintiman. Bangun, akarmu harus terus masuk. Akar itulah yang akan membuat engkau kuat, Elia. Akar itu yang membuat engkau mampu menghadapi apa saja dalam hidup ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Akar itu yang membuat, Alkitab katakan, sampai masa tua engkau akan berbuah-buah lebat. Amin. Sampai hari demi hari, makin hari engkau akan makin kuat kalau akarmu. Makanya ayat 15 saya katakan, tadi kita baca Mazmur 92 ayat 15, sampai tua engkau masih berbuah-buah lebat untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk menceritakan keindahan Tuhan, untuk menceritakan kehebatan Tuhan. Karena engkau sendiri mengalami. Jangan sedikit-sedikit
sedikit masalah cari hamba Tuhan, cari sedikit masalah cari penglihatan. Tidak, saudara-saudara, sudah waktunya anak-anak Tuhan bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bangun kemengenalanmu akan Dia. Kenalah Tuhanmu. Jangan curigai banyak dengan Tuhan. Percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Makanya saudara, Tuhan bawa Elia ekstra makanan, ekstra makan minum. Mungkin lebih banyak engkau masuk dalam puasa, mungkin lebih banyak engkau baca firman Tuhan, mungkin lebih banyak engkau bersaat teduh dengan Tuhan. Hari-hari ini orang lebih banyak main di Facebook, main di ini, lebih daripada tidak apa saudara ada di media sosial. Tapi waktumu jangan lebih banyak di media sosial. Coba bandingkan hari ini berapa jam saya di media sosial, berapa jam saya ada di hadirat Tuhan, berapa jam saya harus makan ekstra yaitu firman Tuhan, lebih banyak di hadirat Tuhan. Kalau engkau isi hidupmu dengan penuh di hadirat Tuhan, lebih banyak mungkin engkau saat teduh dengan Tuhan, lebih banyak engkau merenungkan kasih Tuhan, lebih banyak engkau masuk dalam keintiman. Saudara, percayalah saudara, dalam keadaan situasi berat apapun, engkau tetap berdiri seperti pohon aras di Lebanon. Haleluya, seperti pohon kurma, engkau berdiri tegap, engkau tetap menghasilkan buah yang manis. Saudara, pohon buah kurma kalau dia dikeringkan, kalau dia dimasak, rasanya manis. Itu tidak taruh gula, saudara. Tidak taruh gula, ya. Jadi kalau saudara ada orang makan yang saudara, buah kurma yang sudah tua, yang sudah biasa orang-orang puasa itu nggak ada gula situ. Itu hasilnya dari buah itu sendiri. Kemanisannya itu dari buah itu sendiri. Artinya dari tanamannya, dan ditanam di tengah sukar sulit, ditanam dari hal-hal yang sulit. Mungkin Tuhan izinkan engkau ada dalam kesulitan hari-hari ini. Mungkin sepertinya Tuhan izinkan engkau ada di zona ketidaknyamanan. Mungkin setiap kali engkau mau nyaman sedikit, tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba ada lagi. Sepertinya Tuhan izinkan engkau masuk di dalam hal-hal yang ketidaknyamanan. Untuk apa, saudara? Untuk engkau masuk dalam kedalaman dengan Tuhan, dan engkau tetap berbuah manis. Amin. Dalam keadaan apa saja engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau tetap katakan, Tuhanku luar biasa. Engkau katakan, Tuhanku dahsyat. Walaupun mungkin uangmu menipis di dompet, walaupun mungkin engkau lagi menghadapi hal yang berat, Tuhan mau mencari seperti. Ingat, Tuhan suka menguji anak-anaknya. Kenapa Dia suka menguji? Dia mau melihat sejauh mana kita mencintai Dia, sejauh mana kita mengasihi Dia, sejauh mana kita mengasihi Dia. Apakah waktu kita diberkati? Apakah waktu kita dijawab doa-doa? Tapi ada waktunya Tuhan bilang, sabar nak. Ada waktu-waktunya Tuhan bilang, belum waktunya. Ada saat-saatnya, mungkin ada saat-saat Tuhan bilang, belum saatnya. Tuhan suruh kita harus menunggu. Kadang-kadang justru di tempat nyaman itulah kadang-kadang kita lupakan Tuhan. Kadang-kadang kita lupakan Tuhan. Justru di saat-saat kadang-kadang orang sukses, orang diberkati, itu orang kalau tidak tahan, kalau akarnya tidak kuat, dia akan cepat jatuh, dia akan cepat roboh. Saudara, apa yang membuat hidupmu kuat walaupun di tengah tantangan kesulitan hidup ini? Ini pelajaran bagi kita. Kepada Elia, Tuhan bawa dia, bukan saja membuat mujizat, tapi hatinya dibereskan Tuhan. Amin. Hatinya dibereskan, diubahkan Tuhan, karena Elia mau lakukan hal yang lebih lagi. Elia mau supaya dia kuat selalu dengan Tuhan. Tuhan kadang-kadang izinkan seperti itu. Tuhan izinkan kita ada dalam zona. Kadang-kadang saudara, ya, apa kita harapkan justru tidak seperti itu. Justru kita masuk dalam hal-hal tidak mengenakan.
Tetapi saudara percayalah, hasilkan tetap buah yang manis. Tetap katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku menyembah Engkau. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap bergembira. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang banyak. Walaupun engkau mengalami hal-hal yang pedih, walaupun engkau mengalami hal-hal yang sukar sulit, selalulah berkata yang baik, selalu katakan Tuhan baik. Saudara, lewat proses ini Elia belajar kepada Tuhan. Tuhan katakan, engkau pikir aku datang dengan ombak yang besar, engkau pikir aku datang dengan angin. Tidak Elia, aku datang tidak engkau prediksikan. Cara kerjaku engkau tidak tahu. Cara kerjaku bagianmu belajar percaya. Amin. Saudara ingat bagaimana Paulus waktu dia berhadapan dengan penglihatan, dia dibawa ke Tuhan ke surga. Tuhan katakan, Tuhan izinkan ada duri dalam daging supaya Paulus jangan sombong. Paulus melihat surga 3 tingkat. Di dalam Korintus, Paulus melihat penglihatan yang luar biasa. Dia melihat surga, ada tahta Tuhan. Setelah dia melihat surga, Alkitab katakan, supaya engkau jangan sombong Paulus, aku izinkan ada duri dalam daging. Nah, waktu Paulus berdoa, Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia. Amin. Tuhan taruh itu supaya Paulus tetap rendah hati. Engkau diangkat setinggi apapun, sikap hatimu tetap rendah dan katakan, itu karena Tuhan, semua karena Dia, semua karena kuasanya. Amin. Penyucian Tuhan berlaku juga bagi Elia, saudara. Yang kedua, Tuhan tanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Kenapa Tuhan tanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Artinya, Elia, apa yang kau buat, Elia? Apa yang kau buat? Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, dengan semua apa yang Dia beri kepada kita, apa yang kita bisa buat bagi Dia? Apa yang kita bisa lakukan bagi Dia? Dengan semua anugerah, berkat, nafas, dengan semua kepercayaan yang Tuhan beri, apa yang kita bisa beri bagi Dia? Apa yang kita bisa lakukan bagi Dia? Berapa jiwa yang saudara bawa bagi Tuhan? Berapa banyak yang kau sudah bawa kepada Tuhan? Berapa orang yang kau sudah bawa bagi Tuhan? Dengan semua kepercayaan Tuhan, dengan semua jabatan, dengan semua apa yang Dia lakukan, hari ini Dia bertanya kepada saudara, apa yang kau buat? Apa yang kau kerjakan? Haleluya. Kalau kita merasa, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang kau buat bagiku, aku ingin lakukan yang terbaik, aku ingin bawa jiwa-jiwa Tuhan, aku ingin persembahkan. Saudara, haleluya. Itu sebabnya saudara, bersyukur dengan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada saudara. Jangan bilang, oh Tuhan, aku begini masih kurang, oh Tuhan begini masih kurang. Bersyukurlah. Firman Tuhan katakan, ibadah itu kalau disertai rasa puas, rasa cukup. Oh Tuhan, terima kasih. Aku ini, kenapa Elia lari dari tanggung jawab? Karena dia tidak merasa puas. Ya, dia ada di tempat yang Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan bilang, apa kerjamu di sini? Itu ada karena rasa ketidakpuasan. Mari saudara, apapun yang Tuhan kerjakan bagi saudara, terima kasih Tuhan, Kau masih memberi aku nafas hari ini, Engkau masih memberikan kepercayaan bagiku. Pakai hidupku Tuhan, aku mau lakukan yang terbaik. Waktu-waktu yang ada Tuhan, pakai aku untuk bisa menabur kebaikan, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekelilingku, bagi orang-orang yang Kau cintai. Biar Tuhan dapati hidupku, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang tahu hidup ini hanya satu anugerah, satu kesempatan. Mungkin pertanyaan ini datang kepada kita,
kita pada siang hari ini, datang kepada kita. Apa yang kau kerja, apa yang kau lakukan, apa yang kau buat. Haleluya. Mungkin ini sebagai satu sikap hati kita untuk kita belajar melihat sejauh mana kita buat untuk Tuhan, apa yang kita kerjakan. Kalau kita merasa bahwa Tuhan, Engkau sudah penuhi hidupku, Engkau sudah pakai hidupku, Engkau sudah cukupkan semua kebutuhanku, aku mau melakukan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Kalau kita sudah merasa puas dengan Tuhan, kita merasa puas dengan Tuhan, merasa puas dengan kebaikan Tuhan, kita mau ingin balas. Dengan apa ku balas kebaikanmu? Aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau menyembah Engkau Tuhan, aku mau tinggikan Engkau Tuhan, aku mau lebih rajin, aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau ekstra hidup ini saudara untuk dipakai oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Biar kita orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, yang mau mencintai Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau cinta Tuhan. Haleluya, kita mau mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Ada pekerjaan yang besar yang Tuhan mau berikan kepada Engkau. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin Kau kerjakan. Apa yang Tuhan ingin Elia kerjakan? Alkitab katakan Tuhan mau pakai Elia. Untuk apa saudara? Untuk melantik Hazael menjadi raja, untuk melantik Yehu menjadi raja Israel, untuk mengurapi Elisa menjadi nabi yang besar. Haleluya. Sehingga apa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Apa yang terluput dari Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Artinya Tuhan akan tuntaskan semua apa yang menjadi rencana di atas hidupmu, apa menjadi tujuan Tuhan atas hidupmu. Saudara, apapun yang Tuhan kerjakan bagi saudara hari ini, ada lebih banyak hal yang besar. Tuhan akan ada banyak kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Tapi Tuhan mau lakukan yang terbaik bagi Dia. Waktu-waktu yang ada, pakai hidup ini, pakai hidup ini. Tuhan, pakai aku Tuhan. Dengan apapun yang Kau beri hari ini kepadaku, pakai aku Tuhan, pakai hidupku. Aku tidak sia-siakan waktu ini, tapi aku mau Tuhan pakai aku. Tuhan katakan, apa yang tersisa, apa yang tersisa, Tuhan akan selesaikan semua. Kata Tuhan katakan kepada Elia, apa engkau akan memberkati Hazael, engkau akan urapi Yehu, engkau akan urapi Elisa. Apa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Apa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elia. Artinya Tuhan itu Tuhan yang mau tuntaskan semua rencananya atas hidupmu. Pasti Dia akan bawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Oh, pakai kami Tuhan. Haleluya. Tinggal dalam kasih-Mu, biar selalu ku bersama-Mu. Pulihkanku bagaikan Raja Wali,
bersamamu, ku dipimpin Roh-Mu dalam kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, bawaku tinggal dalam kasih-Mu, biar selalu ku bersama. Oh, haleluya. Pulihkanku, alih terbang lebih tinggi, ku dipimpin Roh-Mu dalam kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, di dalam anugerah-Mu ubah hatiku menjadi baru. Dan ku yakin Tuhan, dan ku yakin Tuhan, segala kelemahanku telah terhapuskan dalam kuasa kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, bawaku dalam kasih-Mu, biar selalu ku bersamamu dalam apapun terjadi Tuhan. Dalam kuasa kasih-Mu, mari sama-sama kita katakan, bawaku. Mari Tuhan, biar orang-orang yang keluar dari pengalaman yang menyakitkan, kami tetap kuat Tuhan di pelukan-Mu. Amin. Bukan terbang bersamamu, terbang bersamamu. Yes. Dalam kuasa kasih-Mu. Saudara, kadang-kadang hal-hal tidak mengenakan, tapi tetap punya komitmen, tetap menghasilkan buah yang manis dalam situasi berat apapun dalam hidupmu. Engkau dikatakan orang benar kalau kau bisa menghasilkan buah yang manis. Kau tidak bisa persalahkan keadaanmu, engkau tidak bisa persalahkan situasi. Aku katakan, Tuhan aku begini karena ini, karena ini, karena ini. Gak ada hubungan. Hatimu yang menentukan. Masuk ke dalaman dengan Tuhan, masuk ke intiman dengan Tuhan. Mungkin engkau lebih banyak waktu harus dengan Dia. Bangun akarmu, bangun hidupmu
tiba-tiba Tuhan akan angkat engkau pada waktunya. Tiba-tiba Tuhan akan angkat engkau pada saatnya. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi perlakuan yang tidak enak. Mungkin engkau menghadapi situasi yang berat. Haleluya. Tidak kita katakan, Tuhan kapan semua selesai? Tidak bisa. Tapi Tuhan, aku akan terus menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Haleluya. Mari kita katakan, ku kau terbang Tuhan, ku kan bagai Raja Wali melayang tinggi, Roh-Mu menuntunku, kuasa kasih-Mu. Minta hadiratnya Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang benar akan muncul seperti tunas. Haleluya. Amin. Haleluya. Akan ada banyak tugas yang Tuhan akan berikan kepada engkau. Amin Tuhan. Sampai masa tua engkau tetap berbuah lebat. Haleluya. Melayang tinggi, Roh-Mu menuntunku, kuasa kasih-Mu. Kita hadapi keadaan kemana yang buruk. Apapun bisa terjadi di depan kita. Tapi percayalah, engkau orang benar. Alkitab katakan Elia orang benar, karena dia sudah lewati proses. Dia sudah melewati. Saya percaya saudara, mungkin keadaan di depan kita, keadaan-keadaan yang tidak bisa menjanjikan, tapi percayalah, punya satu ketetapan. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku tetap hasilkan buah yang baik. Aku tetap menghasilkan yang manis. Biar Tuhan nikmati kemanisanku. Biar Tuhan menikmati perkataan-perkataan manis yang keluar dari bibir. Biar Tuhan melihat ucapan syukurku. Tidak ada keluhan, tidak ada perbantahan, tidak ada protes, tidak ada katakan Tuhan Engkau tidak adil, tapi kita mengatakan Tuhan Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam keadaan apapun Engkau tetap katakan Tuhan, Engkau tetapku Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Haleluya. Semua katakan bawaku. Mari raih hadirat Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Dia. Jangan lari ke pohon alam. Haleluya. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku bagai Raja Wali. Ku dibimbing Roh-Mu. Biar Roh Kudus membimbing engkau. Biar Roh Kudus memimpin hidupmu. Haleluya. Roh
Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami. Haleluya, haleluya. Diperlukan Urama Syairi, oh, oh, oh. Bagaikan rajawah, tanam kami Tuhan, tanam kami Tuhan di tempat ini. Kami tertanam di sini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau ketenanganmu hari-hari ini terusik, percayalah, engkau ada di gurun. Masuk ke dalaman lebih dengan Tuhan. Makan lebih banyak Tuhan bilang. Mungkin engkau perlu banyak di hadiratnya. Mungkin engkau lebih banyak harus rendah di hadapan hadirat. Haleluya. Layak tinggi ku dibimbing Roh-Mu dalam kuasa kasih-Mu. Ini kami Tuhan, mari sembah Dia. Urala masyana ya Rama. Haleluya. Di tempat sulit pun Tuhan, di tempat-tempat yang gersang, kami akan tetap berbuah. Haleluya. 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 Murnikan hati kami, angkat kekecewaan, angkat semua, bersihkan hidup kami Tuhan, bersihkan. Haleluya. Satu-satunya. Oh, iya satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber damai. Haleluya. Satunya yang ku andalkan. Amin. Satunya yang percaya. Amin. Engkau Tuhan memberi, Tuhan pemulihku. Tuhan satu-satunya, biar hanya Dia saja yang kau harapkan. Ku andal, amin, amin. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Sumber kekuatan. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satunya yang ku percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan pemulih.
Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan, haleluya, Tuhan pemulih. oh, sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Keadaan sukar sulit apapun, kami tetap bertumbuh, kami tetap berbuah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, biar berkat orang benar turun atas kami sekalian. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan melihat orang benar, telinga Tuhan dengar seruan orang benar, dan memberikan pertolongan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, kami siap untuk membawa persembahan kami, mengembalikan apa jadi milik-Mu Tuhan, bawa persembahan nasyar, ucapan syukur, dan korban-korban lainnya. Dan dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan silakan dulu. Oke, kita akan siapkan persembahan kita. Haleluya. Segenap manusia, firman-Mu Tuhan. Mari, firman-Mu Tuhan, pelita bagi. Yes. Oh. Mari sama-sama kita katakan. Semua firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Semua jalan-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap waktu. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, dan kemuliaan firman-Mu selalu menopang. Hey. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey. Mari sama-sama kita katakan, biar firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, semua katakan, hey. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Hey. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yeah. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu selama membebaskanku. Bulan yang lebih tinggi berjalan bersama-Mu. Sama-sama kita katakan, bukan terbang tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Hey. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan
namamu, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersama Engkau. Kami terbang lebih tinggi karena Engkau berikan kekuatan bagi kami. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, memberkati semua persembahan kami, apapun yang kami taburkan yang merupakan benih, dan setiap benih ini akan hasilkan tuaian yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.